Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Nanda Puspita Ayu dengan NIM 13520100026. Saya akan menjelaskan prosedur dari MPN. Berikut simak videonya. Metode MPN atau Most Probable Number. Metode ini biasanya digunakan untuk menghitung populasi coliform atau mikroba dari E. coli. Dalam MPN ini ada 3 langkah. Yang pertama, uji panduga. Media yang digunakan lactose broth. Tentunya yang pertama, siapkan alat dan bahan dengan keadaan steril. Yang kedua, lakukan pengenceran. Dalam teknik pengenceran ini, kita ambil dari sampel air atau bisa bahan makanan atau bahan minuman yang beredar di masyarakat atau air yang di dalam rumah kita. Kita ambil sebanyak 100 ml. Kemudian kita lakukan pengenceran 10 pangkat min 1 dengan ditambahkan Aquades 9 ml. Setelah itu kita buat pengenceran 10 pangkat min 2 dengan ditambahkan 1 ml dari 10 pangkat min 1. Selanjutnya kita membuat 10 pangkat min 3. Dari 10 pangkat min 2 diambil sebanyak 1 ml. Tentunya dari 3 sampel ini dari 3 jenis pengenceran. Jadi dari pengenceran ini kita mempunyai 3 sampel dari 3 jenis pengenceran. Sampel 10 pangkat min 1, sampel 10 pangkat min 2, dan sampel 10 pangkat min 3. Kemudian kita akan masuk pada uji panduga. Di uji panduga ini kita membutuhkan 9 tabung reaksi dan 9 tabung Durham. Nah, tentunya tabung Durham ini sebagai indikator sehingga bisa dinyatakan sampel ini positif dari E. coli atau negatif. Kemudian untuk sampel air 10 pangkat min 1 ini kita isikan sebanyak 1 ml ke 3 tabung, yaitu tabung A1, A2, dan A3. Kemudian untuk sampel 10 pangkat min 1 kita perlakukan dengan sama seperti sampel 10 pangkat min 1. Untuk sampel 10 pangkat min 2 ini kita tambahkan di 3 masing-masing tabung. Tambahkan sebanyak 1 ml dari sampel 10 min 2 ke dalam tabung B1, B2, dan B3. Hal yang sama dilakukan ke dalam sampel 10 pangkat min 3, di mana sampel 10 pangkat min 3 ini dimasukkan ke dalam 3 tabung reaksi, yaitu reaksi C1, C2, dan C3 sebanyak 1 ml. Setelah semuanya 9 tabung ini diisi oleh 3 sampel dengan tingkat pengenceran yang berbeda-beda dari sampel 10 pangkat min 1 dan sampel 10 pangkat min 2. Selanjutnya sampel 10 pangkat min 3 kita lakukan ke tahap 2, yaitu diinkubasi. Diinkubasi ini dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam atau 1 hari. Kemudian setelah diinkubasi, kita amati ada gelembung atau tidak, ada perubahan kerak atau tidak. Jika masih tidak ditemukan adanya gelembung atau perubahan keruh, maka dilakukan 24 jam yang kedua. Jadi nanti diamati kembali. Jika masih tidak ada keruh, maka negatif E. coli. Tetapi jika adanya gelembung di dalam 2 kali 24 jam, maka dilakukan ke tahap selanjutnya. Masuk ke uji penegas. Media yang digunakan adalah BGLBB atau Brilliant Green Lactose Bile Broth. Sampel yang digunakan adalah sampel yang diambil dari tabung positif di uji panduga. Hal yang dilakukan sama persis, yang digunakan adalah 9 tabung reaksi dengan pengelompokan sampel A, B, dan C. Setelah itu diinkubasi
dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu yang berbeda lagi, yaitu dengan suhu 44 derajat Celcius selama 24 atau 48 jam. Lalu diamati lagi apakah ada gelembung atau tidak. Diamati jika positif akan ada gelembung atau keruh, kemudian warnanya hijau pekat karena media yang digunakan adalah BGLBB, Brilliant Green Lactose Bile Broth. Jadi dia itu berwarna hijau. Jadi ketika sampel yang diamati positif E. coli, maka warnanya akan hijau pekat. Pada tahap 3 yaitu uji kepastian. Media yang digunakan berbeda lagi, yaitu EMB atau Eosin Methylene Blue Agar. Yang pertama, buat media EMBA di dalam cawan Petri melalui proses sterilisasi basah dengan autoclave. Setelah itu masuk ke inokulasi, diinokulasikan sesuai dengan sampelnya yang positif dari tahap uji penegas. Kemudian yang ketiga, diinkubasi lagi ke dalam inkubator dengan suhu yang berbeda 37 derajat Celcius selama 24 atau 48 jam. Kembali diamati lagi. Jika positif, warnanya menjadi hijau metalik. Sekian, terima kasih dari penjelasan prosedur MPN saya. Jika ada kurangnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.